Sejak masih zaman jahiliyah sampai sekarang, akhirnya Haidan menikah dengan Hera. Satu hal yang laki-laki itu sangat pahami, saat sedang datang bulan, Hera bisa seharian berbaring di kasurnya. Bahkan bisa sampai tidak makan, bukan karena enggan. Namun ketimbang lapar, rasa sakit di perut bagian bawahnya lebih mendominasi. Sejak mengetahui hal tersebut, Haidan jadi download aplikasi buat nge-track siklus datang bulan Hera. Jadi dia bisa selalu datang untuk membawakan berbagai kebutuhan perempuan tersebut. Kali ini sudah jalan 3 hari istrinya datang bulan. Haidan pikir rasa sakit, nyeri, kram, pegal, dan sejenisnya sudah tidak begitu dirasakan oleh Hera. Sayangnya, saat dia habis membantu papahnya menyusun Lego, orang tua Haidan kalau lagi gabut biasanya ada aja hobinya, dan masuk ke dalam kamar, dia menemukan istrinya yang tengah meringkuk di dalam selimut sambil mencengkram erat perutnya. Haidan segera menyibak benda tersebut. Hera hanya bergumam pelan sebagai jawaban. Perutnya masih sakit. Masih. Kok nggak manggil aku dari tadi? Haidan panik. Memang bukan dia yang merasakan semua rasa sakit tersebut. Tapi melihat raut wajah Hera membuatnya ikutan meringis. Hal baru yang Haidan pahami dari seorang perempuan adalah mereka terlahir dengan rasa sakit. Menstruasi setiap bulan, melahirkan, jika ingin memiliki anak. Itu jelas menyakitkan. Dulu waktu masih zaman kuliah, dia ingat banget ada perempuan satu kelompoknya yang tidak berangkat dan berakhir mereka presentasi hanya bertiga. Ada temennya yang nyeletuk, cuman datang bulan. Lebay amat sampai nggak masuk kelas. Waktu Haidan pulang dan bertanya ke mamahnya karena jujur ia clueless, si mama akhirnya memulai sesi kultum. Bervariasi. Ada yang merasakan sakit sampai rasanya hampir sakaratul maut, beneran ini mah. Ada juga yang enggak. Tapi hanya karena kamu nggak merasakan, bukan berarti kamu bisa menyepelekan. Karena itu semua, menurut Haidan, kalau seumpama dia dan Hera berdiskusi dan si perempuan tidak mau memiliki anak karena takut rasa sakit saat melahirkan, Haidan akan sangat memahami hal tersebut. Kalau dibilang, kalau nggak punya anak nanti nyesel loh nggak bisa nostalgia dan mengenang waktu udah tua gimana dulu masa-masa ngerawat bayi, Haidan pikir, how can we miss something that we never experience? Bagaimana bisa kita merindukan sesuatu yang tidak pernah kita alami? Atau pertanyaan, terus kalau nggak punya anak, nanti waktu tua yang ngerawat siapa? Diri sendiri, kalau nggak ya daftar ke panti jompo. Lagian menurutnya anak tuh bukan investasi dan nggak mesti merasa harus balas budi akan jasa orang tuanya yang telah membesarkan mereka. Karena pada dasarnya sejak awal yang menginginkan anak tersebut itu mereka orang tua. Jadi sudah sepatutnya mereka merawat dan membesarkan. Dan anak tidak mestinya merasa memiliki tanggungan untuk balas budi. Beda cerita kalau suatu saat nanti si anak memang berniat berbakti merawat orang tuanya secara sukarela. Bukan atas dasar kewajiban seorang anak kepada orang tua. Toh menurutnya lebih baik nggak punya daripada dia ngeliat istrinya kesakitan. Karena lagi-lagi berdua dengan Hera saja sudah cukup. Akan tetapi, Hera tetap pada pendiriannya untuk memiliki anak. Haidan segera menarik laci di sebelah tempat tidur, menilik apakah masih ada asteris menstrual heat pad asteris di sana, benda yang mengeluarkan panas dan biasa ditempel di perut untuk mengurangi rasa sakit. Dan nihil, tidak ada. Padahal pas hari pertama, Hera terlihat segar bugar seperti tidak merasakan sakit sama sekali. Makanya Haidan nggak nyetok benda tersebut lagi. Idan ke minimarket dulu ya. Beliin kamu heat pad. Tangan Hera segera mencengkram pergelangan tangan Haidan, mencegah langkah laki-laki tersebut. Nggak usah. Nggak bisa. Pasti sakit. Bentar kok. Udah malam. Memang sih sudah sekitar jam 11 malam. Papahnya saja kini sudah menyusul si mamah masuk ke dalam kamar. Tidur. Iya emang. Kalau siang nggak gelap kayak gini, canda Haidan.
Di sini aja. Haidan menghela napas. Dia lantas berujar pada Hera akan ke bawah sebentar untuk mengambil minum. Lalu kembali lagi dengan botol Tupperware berisi air hangat. Dia lantas ikut masuk ke dalam selimut, menarik tubuh Hera agar terlentang dan meletakkan benda tersebut di atas perut istrinya. Haidan menyebutnya inovasi. Untung gue cerdas, asteris batin Haidan. Idan. Dalam sayang. Hera membuka kedua matanya. Kalau posisinya nggak lagi sakit kayak gini, dia mungkin udah ngereok. Apa-apaan ngucap kayak gitu? Sakit, rengek Hera. Iya. Mau aku gimana? Puk-puk kepala. Soal rumah baru mereka, sudah jadi. Furniture asterisnya sudah datang dan sudah dirakit juga. Tinggal pindah saja. Abis Hera terlelap dan tidak mengeluh soal sakit di perutnya, Haidan lantas mengambil botol yang kini telah mendingin dari atas perut si perempuan lalu meletakkannya di atas meja nakas. Lalu mengelus perut istrinya beberapa saat, memastikan Hera sudah nyaman dalam tidurnya dan tidak lagi merasakan sakit di perut. Matanya masih makjereng, belum mengantuk. Alhasil Haidan ngecek ponsel. Dan ternyata ada chat dari Nagara di grup Bapek BAPACK. Nagara, Mam. Haidan, Mam apa? Nagara, mampus. Haidan, bebek plus merak, berak. Nagara, makan roti punya Nai. Jovan, bukannya lu yang punya roti. Roti sobek. Oh udah jadi roti gembul kayaknya. Haidan, ape lu GEMBAL gembul. Nagara, sikat, dan hahaha. Haidan emang agak sensi membaca kata gembul. Padahal Nagara juga pernah dihujat pakai kata tersebut waktu pipinya jadi berisi. Tapi kata Kanaya lucu, jadi dia nggak protes lagi. Nagara, roti itu. Roti ibu hamil. Enak banget buset. Susu ibu hamil yang rasa vanila juga enak. Nagara, ini makannya diem-diem, soalnya gue rada malu kalau mau minta terang-terangan sama bini gue. Pasti diledekin dulu. Jovan, Bapak Bapek jam segini belum tidur tuh ngapain? Haidan, lah wajar lah. Bisa aja olahraga di ranjang. Lu yang mesti dipertanyakan. Jam segini masih melek tuh ngapain? Orang jomblo juga. Nagara, hahaha. Jovan, monyet. Lo abis bercocok tanam, dan Haidan, terlalu privasi. Menolak menjawab. Haidan, tapi enggak sih, Hera lagi red day. Terus abis elus-elus perut istri gue, soalnya perutnya sakit. Nagara, wadaw, dikasih solusi dong, dan Haidan, gimana? Sebelum nikah Hera udah ke dokter dan katanya nggak ada masalah apa-apa. Emang dia kalau datang bulan suka sakit kayak gitu? Nagara, ditawarin buat ditanamin saham. 9 bulan auto nggak merasakan sakit. Haidan, saham apa? Di mana? Nagara, di perutnya. Jovan, pembahasan tidak ramah anak. Nagara tertawa sambil menepuk-nepuk meja. Tangannya lantas bergerak ingin menutup kembali plastik biskuit khusus ibu hamil yang barusan dimakannya. Ingin makan lagi tapi takut Kanaya curiga, selain susu kok biskuitnya juga jadi cepat habis. Yang punya malah lagi sandaran di figura pintu, bersedekap dada, menatapnya lurus. Hehe. Nay, aku bisa dijelasin. Ini nggak kayak yang kamu lihat. Please dengerin penjelasan aku. Aku mohon. Laki siapa nih, kok jadi drama gini, batin Kanaya. Mana sekarang Nagara tengah mencebikkan bibirnya ke bawah dan menatap Kanaya dengan bola mata yang membesar. Karena Kanaya juga suka drama, jadi dia ladenin tuh suaminya. Emang menurutmu aku mikirin apa? Udahlah, Mas. Aku nggak percaya kamu bisa kayak gini. Aku kecewa berat sama kamu. Keduanya lantas tertawa keras dan kembali naik ke atas. Tapi di undakan tangga terakhir, Kanaya menolehkan kepala, menatap laki-laki di sebelahnya dengan mata memicing. Kamu makan berapa? 1. Ngibul. 2. Yang serius. Beneran 2 tahu, ai.
Protes Nagara. Si perempuan lantas meremas permukaan perut Nagara dari luar kaosnya. Entah mau ngecek apa. Awas, tangannya jangan ke bawah-bawah, area berbahaya. Sekali bangun, susah lemesnya lagi, tegur Nagara dengan senyum mencurigakan. Terus di luar ekspektasi, tangan Kanaya malah turun ke bawah dan meremas area selatan Nagara sekali. Membuat suaminya yang tidak menyangka akan tindakannya itu lantas tersentak. Hampir limbung jika tidak segera memegang pundak si perempuan. Nyebut, "Akhlak lo kemana Gabriel?" Pekik Kanaya dan segera melenggang lagi, meninggalkan Nagara yang tengah menatap punggungnya horor. Kepalanya lantas perlahan menunduk. "Nay, bangun beneran." "Hau hau hau hau." Katanya hidup adalah sebuah anugerah. Pemberian. Katanya juga sebelum dilahirkan ke dunia, manusia ditanya berulang kali apakah betul ingin hidup atau tidak. Ola tidak tahu gambaran hidup seperti apa yang ditunjukkan kepadanya hingga akhirnya dia memilih untuk terlahir ke dunia. Entahlah, karena jujur kadang hidup juga terasa amat melelahkan baginya. Apalagi kehidupan orang dewasa. Ketika mulai memasuki dunia kerja, dia merasa segala hal jadi agak palsu. Kayak, gimana bisa selama semalaman dia nangis-nangis kayak orang gila dan di siang harinya di tempat kerja senyum-senyum kayak nggak ada kesedihan sama sekali. Meski di dalam kepala sibuk bertikai. Ada satu kalimat yang terus bergema di dalam pikirannya. Kalau gue mati, siapa orang yang bakal paling lama berada di pemakaman gue? Mungkin jawabannya, mama atau adiknya. Tidak tahu juga. Anjing. Gue jadi merenung gini gara-gara abis nonton drakor * My Liberation Notes * nih. Si Yom Mi Jong tuh kayak lagi gambarin gue banget. Yom Mi Jong mah pendiam anjir. Sedangkan lo jelmaan barongsai, komentar Nadine sambil mengoleskan lip matte ke bibirnya. Malam itu, akhirnya selesai juga jatah lembur Ola. Dia pulang kerja sore seperti hari biasa dan berakhir dengan makan di sebuah restoran bareng Nadine. Temannya itu yang mengajak. Katanya lagi mau makan-makan enak. Abis putus tuh mesti dilampiaskan ke makanan. Paling abis ini dia uring-uringan karena berat badannya naik dan ada saja followers nya yang berkomentar kalau pipinya makin tembem, dan lain-lain. Tapi sekarang persetan dengan itu semua. Bukan pembawaannya tapi lebih ke emosi yang dia rasain. Capeknya kerja. Pasrahnya sama hidup. Oh dan satu lagi, hal yang bikin gue relate banget sama dia. Gue juga selalu butuh banyak keberanian buat nangis. Anak pertama, perempuan, tulang punggung keluarga. Ola jadi pribadi yang tahan banting dan mati rasa. Dulu si Ola cengeng, cuma sejak papanya meninggal, dia jadi selalu nahan-nahan tiap kali mau nangis. Dan makin kebiasaan, akhirnya sekarang kalau sedih bawaannya cuma diam, bengong. Sebab nangis juga bakal nguras banyak tenaganya. Hidup jadi orang dewasa gini ternyata ya, Din. Kalau nggak bingung ya bengong. Nadine memasukkan kembali lip matte miliknya ke dalam tas. Lalu menempatkan kedua tangan di atas meja. Ya woles aja kali, lah. Lo pernah bilang, lo heran sama diri lo sendiri karena nggak pernah kesurupan kan? Oh iya, pernah tuh Ola nyeletuk gitu dulu. Dia pun mengangguk. Mungkin karena lo bengong pun masih mikirin banyak hal. Kepala lo ada aja isinya. Ada aja yang dikhawatirin. Sesekali lost doll aja lah. Terakhir kali lo nyuruh gue gue ke klub. Terus gue tidur sama cowok. COYYY. Lo nggak ada cerita ke gue. Nadine kaget bukan main. Sedangkan Ola hanya memandangnya dengan wajah normal seakan yang baru saja dikatakannya itu hal biasa. Kedatangan Ola tempo hari ke klub itu atas dasar saran dari Nadine. Sebelum-sebelumnya Ola pernah sih tandang ke klub malam, tapi selalu bareng-bareng. Dan itu pertama kalinya dia datang sendirian. Terus gimana? Nggak gimana-gimana. Abis itu gue langsung beli obat ke apotek.
Agak tidak berguna juga sebetulnya jika obat tersebut tidak berefek ketika diminum setelahnya. Ola enggan menceritakan jika laki-laki yang dimaksudnya adalah Jovan. Lah, sorry. Harusnya waktu itu gue temenin lo. Nyantailah anjing. Nadine pulang terlebih dahulu, sedangkan Ola menolak untuk diantar sebab masih ada yang harus dilakukan, katanya. Perempuan itu memilih membeli kebab dan duduk di bangku dekat lampu merah, memerhatikan banyaknya pengendara yang berlalu lalang meski waktu kian larut. Sampai entah dari mana, tiba-tiba Jovan duduk di sebelahnya. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku jaket dan tersenyum lebar hingga kedua matanya menutup. Wangi semerbak seketika memenuhi rongga dadanya. Kaget nggak lo? Gue nongol gitu aja. Nggak. Lo kan ngefans sama gue. Pasti ngikutin gue dari tadi. GR. Terus ngapain? Nganter nyokap beli salmon mentai. Jovan menunjuk tempat di mana mamihnya tengah membeli makanan kesukaan Safire itu. Tadi dia sempat ragu untuk menghampiri Ola. Takut salah orang. Namun saat mendekat, memang betulan perempuan tersebut. Ola kelabakan. Gue balik duluan kalau gitu. Dadah, Jo. Jovan menahan pergelangan tangan Ola. Gak usah panik gitu kali. Ola bukannya panik, tapi dia takut kalau ketemu mamihnya Jovan akan berakhir dengan dirinya yang merasa bersalah karena sudah melakukan tindakan tidak terpuji dengan anaknya. Ponsel Jovan mendadak berdering, membuat laki-laki tersebut terpaksa melepaskan tangan Ola dan mengangkat panggilan. Kesempatan tersebut digunakan Ola untuk kabur begitu saja. Bang, where are you? Mami cariin nggak ada. Ngobrol sama calon mantu mami. Kamu udah ada pacar? Kok nggak bilang? Nggak pernah diajak ke rumah juga. Ola, Mih. Ola. Kata mami, kamu ketemu perempuan yang pernah kamu ceritain itu, tadi. Tanya papi yang lupa dengan nama Ola. Soalnya baru sekali ke rumah, atas ajakan Safire. Kalau wajahnya sih hafal. Iya. Ninggalin mami gitu aja. Terus mamimu panik nyariin. Cek, orang mami masih pesen dan aku nunggu di mobil. Jadinya aku keluar bentar. Ngerasa bener kamu. Harusnya mamihnya diantar ke dalam. Ditemenin pesan. Kamu kan papi suruh buat jagain bukan cuma nganterin. Jovan memutar bola matanya. Papihnya tuh selalu saja overprotektif dengan mami dan Safire. Wajar saja jika mantan adiknya waktu zaman SMA pernah kapok datang ke rumah. Soalnya ngeliat tampang papihnya saja sudah gentar karena menatap tajam seolah bicara, kalau sampai nyakitin anakku. Kamu, saya bunuh. Kalau gitu tadi sama papi aja. Dibilangin orang tua, jawab mulu. Safire memerhatikan perdebatan keduanya dalam diam sambil makan salmon mentai miliknya. Malas ikut membela salah satu pihak. Sebab dua-duanya sama-sama keras. Jovan tuh betulan fotokopi si papi. Plek. Apalagi galaknya. Kalau bersama Safire, papi juga galak sih. Cuma karena biasa perempuan itu hanya diam dan iya-iya saja saat dimarahi, jadi nggak sampai yang gimana-gimana. Lagian papi marah tuh nggak yang tanpa alasan. Tapi kalau Jovan, makin dimarahi makin ngelawan. Untung banget si mami lagi asteris skincare asteris Andi atas, jadi nggak perlu menengahi dua laki-laki tersebut. Pernah sekali, Safire sampai nanya ke Jovan. Kalau dimarahin kenapa nggak diem aja sih, bang? Jawab mulu. Bikin papi tambah gedek aja. Udah tahu orangnya galak. Biarin. Biar dia tahu anaknya ada yang modelannya kayak dia. Sama-sama keras. Urusan kecil bisa jadi masalah besar kalau mereka yang memperdebatkan. Padahal tadi mami yang menyuruh agar Jovan menunggu di mobil saja. Terakhir kali mereka keluar cari makan bareng, maminya dikira tante-tante yang lagi nyewa berondong. Mami aja nggak mempermasalahkan, pih. Oh ini Jovan lagi usaha deketin Ola. Soalnya papi waktu itu nggak mau disuruh nikahin aku sama dia langsung.
Nambah-nambahin dosa aja. Kalau belum hamil, nggak ada urgensi buat segera ijab kabul. Ya udah, Jovan bakal giat tempur. Biar cepat jadi dede bay. Jawaban asal yang terlontar dari bibirnya itu berhasil membuat Jovan terkena bogeman di pipi kanan. WHAT. Abang mau nikahin Kak Ola. Teriak Safire yang tidak peduli pada keadaan abangnya, namun informasi yang baru saja ia dengar. Malam itu, Nagara sok-sokan ngajakin Kanaya * night drive *. Soalnya udah lama banget mereka nggak jalan-jalan berdua saat malam. Tapi persiapannya cukup lebay sih. Laki-laki itu menyuruh Kanaya memakai baju tebal dan juga jaket. Tidak lupa kaos kaki juga. Sedangkan dirinya hanya memakai kaos lengan pendek dan celana training panjang. Mas, mau cigarettes after sex? Nagara hampir mengerem mobilnya dadakan saat mendengar kalimat Kanaya. Dia lantas menurunkan volume musik di layar mobil. Lagu milik Joji berjudul Sanctuary tengah terputar sekarang. Mau apa, Nui? Tanya Nagara meminta Kanaya mengulang perkataannya. Lagunya Cigarettes After Sex yang sweet *. Kupikir ngajakin ngerokok abis seks. Masna, please, ujar Kanaya yang mulai merasa jengah. Ya kan artinya gitu. Kamu nggak ngomong kalau itu nama band. Nagara mencoba membela diri. Dia lantas menyuruh si perempuan yang mengetik sendiri lagu yang diinginkannya. Setelah lama muter-muter sambil ngobrol ngalor ngidul, mobil Nagara akhirnya berhenti di dekat gerobak penjual martabak manis. Karena antreannya cukup panjang, alhasil Nagara menyuruh Kanaya menunggu di dalam mobil. Namun istrinya menolak dan memilih ikut berdiri di sampingnya. Kalau kelamaan nanti pegel, Nui. Kamu di mobil aja. Nggak mau. Kamu jangan maksa-maksa. Nggak usah berlebihan juga deh, Mas. Mendengar jawaban Kanaya membuat Nagara hanya bisa pasrah. Awalnya mereka masih santai-santai saja, mengantri. Hingga ada dua perempuan di dekat mereka yang berbisik dan cekikikan sambil sesekali melihat ke arah Nagara. Membuat laki-laki tersebut lantas meringsutkan badannya ke belakang Kanaya. Nay, itu kunti apa manusia? Bisik Nagara tepat di belakang telinga Kanaya. Soalnya suara ketawanya kayak khas banget. Nggak tahu. Coba kamu ajak kenalan. Badan Nagara masih setia di belakang punggung Kanaya. Jujur sebenarnya dia tahu dia lagi digosipin, cuma gimana ya cara negurnya. Entar dikira kepedean lagi. Kanaya lantas menolehkan kepala kedua perempuan yang berjarak tidak jauh dari mereka itu, memberi tatapan tajam, sampai akhirnya keduanya menghentikan aksi bisik-bisik manja. Mbak, naksir sama dia? Tanya Kanaya dengan suara yang agak keras sambil menolehkan kepala ke belakang guna menunjuk suaminya. Kedua perempuan itu tidak menjawab. Jangan. Dia cowok nggak benar. Lihat, saya aja dihamilin sama dia. Mendengar penuturan wanita tersebut, semua orang yang ada di sana menolehkan kepala dan memusatkan atensi pada keduanya. Kanaya santai saja, sedangkan Nagara melongokkan kepala ke depan dengan muka syok. Lantas mengalihkan pandangan ke orang sekitar yang malah ikut-ikutan pada bisik-bisik julid. Saya suaminya. Kita nggak ZINAAA. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.